Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Kembali lagi kita di lini masa sejarah yang penuh warna, di mana kecerdasan berpadu dengan jenaka dalam sosok yang tak lekang oleh zaman. Abu Nawas. Setelah kita menelusuri pengakuan dosanya yang syahdu dan keberaniannya menghadapi Sultan, ternyata gudang kecerdikan Abu Nawas masih menyimpan rahasia yang belum terungkap. Kali ini, kita akan masuk ke dalam kisah-kisah yang lebih menantang logika, di mana Abu Nawas harus berhadapan dengan hukum rimba pasar, intrik para menteri yang dengki, hingga teka-teki tentang hakikat alam semesta yang diajukan oleh para ilmuwan asing. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana Abu Nawas memenangkan perkara melawan seekor lalat yang dianggap merusak harta benda istana? Atau bagaimana ia membuktikan bahwa seekor unta bisa melewati lubang jarum hanya dengan kekuatan kata-kata? Kisah-kisah ini bukan sekedar lelucon, melainkan metafora tentang betapa fleksibelnya kebenaran di tangan orang yang berilmu. Sebelum kita memulai serial Abu Nawas, Sang Penakluk Mustahil ini dalam bab-bab yang mendalam, pastikan jari Anda sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Mari kita dukung konten yang tidak hanya menghibur, tapi juga mencerdaskan batin. Sudah siap? Mari kita meluncur ke Pasar Baghdad, tempat di mana keajaiban akal dimulai. Kisah ini bermula ketika Abu Nawas sedang menikmati secangkir teh di warung langganannya. Tiba-tiba, ia melihat seekor lalat hinggap di wajahnya. Dengan nada bercanda yang keras, ia berteriak bahwa lalat-lalat di Baghdad telah bertindak semena-mena. Berita ini sampai ke telinga Khalifah Harun al-Rashid yang sedang ingin menjahili Abu Nawas. Khalifah pun mengeluarkan dekret resmi. Abu Nawas diberikan hak hukum sepenuhnya untuk memukul lalat dimanapun ia berada, bahkan jika lalat itu hinggap di properti milik negara. Abu Nawas membawa sebuah pemukul lalat besar dan masuk ke istana saat Khalifah sedang mengadakan rapat penting dengan para menteri. Ketika seekor lalat hinggap di hidung Khalifah, Abu Nawas dengan santai mengayunkan pemukulnya. Plak! Tepat di wajah sang Khalifah. Tentu saja semua pengawal marah, tapi Abu Nawas menunjukkan surat izin resmi dari Khalifah sendiri. Melalui kejadian ini, Abu Nawas memberikan pelajaran tajam tentang hukum yang buta. Ia ingin menunjukkan bahwa sebuah aturan yang dibuat tanpa pertimbangan matang, hanya berdasarkan emosi atau candaan, bisa berbalik menyerang pembuat hukum itu sendiri. Rakyat Baghdad tertawa, namun para elit politik terdiam merenungi betapa bahayanya kekuasaan yang digunakan sembarangan. Seorang pendeta asing datang ke Baghdad membawa tantangan yang dikutip dari sebuah perumpamaan kuno. Dapatkah Tuhanmu memasukkan seekor unta ke dalam lubang jarum tanpa mengecilkan untanya dan tanpa memperbesar jarumnya? Jika tidak bisa, maka Baghdad dianggap kehilangan keunggulannya dalam ilmu hikmah. Khalifah pening, namun Abu Nawas maju dengan tenang. Ia membawa seekor unta besar dan sebuah jarum jahit yang sangat kecil ke depan publik. Abu Nawas tidak mencoba memasukkan unta itu secara fisik. Ia justru mulai membacakan ayat-ayat kebesaran Allah tentang luasnya alam semesta. Lalu ia berkata, "Wahai pendeta, lihatlah mataku." Ketika pendeta itu mendekat, Abu Nawas bertanya, "Apakah kau melihat unta raksasa itu di dalam mataku?" Pendeta menjawab, "Ya, aku melihatnya." Abu Nawas tersenyum. "Mataku jauh lebih kecil dari lubang jarummu, namun Allah sanggup memasukkan seluruh pemandangan Baghdad, termasuk unta itu ke dalam lubang kecil di mataku ini, tanpa mengubah ukuran keduanya. Jika mataku yang kecil saja bisa, apalagi kuasa Sang Pencipta?" Bab ini mengeksplorasi tentang perspektif dan keagungan penciptaan mata manusia sebagai mikrokosmos dari kekuasaan Tuhan. Pendeta itu pun tunduk, mengakui bahwa logika iman Abu Nawas jauh lebih tajam daripada tantangan fisiknya. Seorang saudagar pelit memiliki pohon kurma yang rindang di pinggir jalan, namun ia menagih uang kepada siapapun yang berteduh di bawah bayangannya. Rakyat merasa tertindas. Abu Nawas kemudian mendatangi saudagar itu dan berkata, "Aku ingin membeli bayangan pohonmu ini seharga 100 dirham. Saudagar itu senang, mengira Abu Nawas gila karena membeli sesuatu yang tidak nyata. Kontrak pun ditandatangani di depan saksi. Saat matahari bergeser, bayangan pohon itu masuk ke dalam rumah si saudagar. Abu Nawas pun masuk ke dalam rumah itu dan duduk di ruang tamu saudagar, mengklaim bahwa ia hanya mengikuti bayangannya.
Bahkan ketika malam hari bayangan itu hilang, Abu Nawas tetap diam di sana menunggu bayangannya muncul lagi besok. Saudagar itu tak bisa mengusirnya, karena secara hukum bayangan itu milik Abu Nawas. Akhirnya, saudagar itu memohon untuk membeli kembali bayangannya dengan harga berkali-kali lipat dan berjanji tidak akan menagih uang teduh lagi. Pelajaran dalam bab ini adalah tentang keserakahan yang akan memakan pemiliknya sendiri melalui celah logika yang ia buat sendiri. Para ilmuwan di istana terjebak dalam perdebatan klasik yang tak berujung, mana yang lebih dulu, ayam atau telur. Khalifah meminta Abu Nawas memberikan jawaban yang bisa menghentikan perdebatan itu selamanya. Abu Nawas datang membawa sekeranjang telur dan seekor ayam betina. Dengan gaya seorang profesor, ia berkata, "Tentu saja ayam lebih dulu." Para ilmuwan bertanya, "Apa buktinya?" Abu Nawas menjawab, sebab jika telur lebih dulu, siapa yang akan mengeraminya agar menetas? Dan jika kalian bertanya siapa yang melahirkan ayam itu, jawabannya adalah kun fayakun, dari Sang Pencipta yang menciptakan bentuk sempurna terlebih dahulu sebelum proses reproduksi dimulai. Namun, saat ilmuwan lain membantah dengan teori berbeda, Abu Nawas dengan cerdik membalikkan logika. Sebenarnya, yang paling dulu adalah keinginan manusia untuk berdebat, karena tanpa perdebatan kalian, ayam dan telur tetap akan ada, tanpa perlu tahu siapa yang lebih dulu. Bab ini adalah kritik jenaka Abu Nawas terhadap filsafat yang hanya membuang waktu. Ia mengajak audiens untuk lebih fokus pada manfaat, seperti memakan telur dan ayamnya, daripada terjebak dalam labirin logika yang tidak menghasilkan amal nyata. Khalifah Harun al-Rashid sedang merenovasi singgasananya dan ingin kursi yang paling empuk namun paling kuat di dunia. Abu Nawas menyarankan kursi dari batang pisang pilihan. Khalifah ragu, namun Abu Nawas bersikeras bahwa ini adalah teknologi tersembunyi. Saat kursi itu selesai, hanya batang pisang yang dihias kain sutra, Khalifah duduk di atasnya. Tentu saja, perlahan batang pisang itu melesat dan hancur, membuat Khalifah jatuh ke lantai. Sebelum Khalifah marah, Abu Nawas berkata, "Itulah kursi kekuasaan, Baginda. Ia terlihat kokoh dan manis dari luar, tapi ia licin dan mudah hancur jika tidak ditopang oleh fondasi yang benar. Jika Baginda mencari kenyamanan di atas kursi, Baginda akan jatuh. Tapi jika Baginda mencari keadilan di atas kursi, maka kursi kayu biasa pun akan terasa seperti singgasana surga." Suatu ketika, Baghdad dilanda kekeringan. Namun saat hujan akhirnya turun, Khalifah ingin menguji kesabaran Abu Nawas. Beliau memerintahkan Abu Nawas untuk memanen air hujan dan membawanya ke istana. Namun syaratnya adalah air tersebut harus dibawa menggunakan keranjang anyaman yang penuh dengan lubang. Jika airnya habis sebelum sampai ke istana, Abu Nawas akan dianggap gagal menjalankan perintah sultan. Para menteri tertawa, mengira kali ini Abu Nawas benar-benar akan basah kuyup dalam kegagalan. Ia mengumpulkan butiran es hujan tersebut ke dalam keranjang. Karena bentuknya padat, es itu tidak jatuh melalui lubang keranjang. Saat tiba di depan Khalifah, es itu mulai mencair, namun masih tersisa banyak. Abu Nawas berkata, "Ini adalah hujan yang saya tangkap dalam bentuknya yang paling murni, Baginda. Jika ia mencair, itu karena kehangatan sambutan Baginda yang luar biasa." Pelajaran di sini adalah tentang kreativitas dalam menghadapi keterbatasan. Abu Nawas mengajarkan bahwa masalah yang terlihat bocor atau buntu, seperti keranjang berlubang, selalu memiliki solusi jika kita mampu mengubah cara pandang atau menunggu momentum yang tepat. Seorang laksamana laut yang sombong menantang Abu Nawas. "Jika kau memang pintar, katakan padaku berapa jumlah ikan yang ada di laut saat ini." Tantangan ini mustahil dijawab secara empiris. Namun Abu Nawas tidak kehilangan akal. Ia mengajak laksamana itu ke tepi pantai, lalu ia mengambil segenggam pasir dan melemparkannya ke air. Abu Nawas menjawab, "Jumlah ikan di laut adalah sebanyak butiran pasir yang ada di seluruh pantai di dunia ini, ditambah satu ekor ikan yang baru saja lahir saat kita bicara tadi. Jika Tuan tidak percaya, silakan Tuan tangkap semua ikan itu dan hitung satu persatu, lalu bandingkan dengan jumlah pasir ini." Ketika laksamana itu memprotes bahwa itu tidak mungkin dilakukan, Abu Nawas membalas,
Jika Tuan sendiri tidak bisa membuktikan bahwa hitungan saya salah, maka hitungan saya adalah yang paling benar di dunia ini. Khalifah memberikan sepotong batu hitam legam kepada Abu Nawas dan memerintahkannya untuk mencuci batu itu hingga menjadi putih bersih. "Aku beri waktu 3 hari," kata Khalifah. Ini adalah tugas simbolis yang mustahil karena warna batu itu adalah permanen. Abu Nawas membawa batu itu ke pinggir sungai dan mulai menggosoknya dengan sangat keras menggunakan sabun dan sikat sambil berteriak-teriak seolah-olah sedang bekerja sangat keras hingga banyak orang berkumpul melihatnya. Pada hari ketiga, batu itu tetap hitam. Abu Nawas membawanya ke istana dan berkata, "Baginda, saya sudah mencucinya dengan segenap tenaga, namun batu ini menolak menjadi putih. Ini persis seperti hati manusia yang sudah tertutup rapat oleh noda hitam kesombongan. Dicuci dengan air mata sebanyak apapun, tidak akan berubah, kecuali ia sendiri yang ingin berubah dari dalamnya." Abu Nawas menggunakan kegagalan fisik tugas tersebut untuk memberikan ceramah moral tentang hidayah. Khalifah yang tadinya ingin tertawa justru terdiam, menyadari bahwa sindiran Abu Nawas tertuju pada hati para pejabat yang seringkali keras kepala meski sudah berkali-kali ditegur. Seorang tabib gadungan menipu rakyat dengan menjual obat awet muda yang harganya sangat mahal. Abu Nawas ingin memberinya pelajaran. Ia membuka kios di sebelah tabib itu dan mengklaim menjual angin surga di dalam botol-botol kosong yang tertutup rapat. Barang siapa menghirupnya, ia akan merasakan kedamaian batin yang luar biasa, kata Abu Nawas. Saat orang membukanya dan berkata, "Aku tidak mencium apa-apa," Abu Nawas menjawab, "Itu karena hatimu masih kotor. Hanya orang yang tulus yang bisa mencium aroma surga yang sangat halus ini." Karena malu dianggap tidak tulus, banyak orang akhirnya berpura-pura mencium aroma harum. Namun, Abu Nawas kemudian membongkar rahasianya sendiri di depan Khalifah untuk menunjukkan betapa mudahnya orang tertipu oleh label suci atau ajaib. Ia mempermalukan tabib gadungan itu dengan logika yang sama. Khalifah yang lewat bertanya, "Apa yang kau lakukan, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Aku sedang mencoba meyakinkan bayanganku agar ia mau berjalan di depanku sekali saja, tapi ia selalu mengekor atau bersembunyi di belakangku." Ini adalah metafora tentang ego. Abu Nawas menjelaskan kepada Khalifah bahwa bayangan adalah representasi dari keinginan duniawi manusia. Semakin kita mengejarnya, ia semakin menjauh. Namun jika kita berjalan menuju cahaya, Tuhan, maka bayangan, dunia, itu akan mengikuti kita dengan sendirinya tanpa perlu dipaksa. Dialog sunyi di malam hari ini menjadi salah satu momen paling filosofis, di mana Abu Nawas menunjukkan bahwa musuh terbesar manusia bukanlah tiran atau penipu, melainkan dirinya sendiri yang seringkali sulit dikendalikan. Suatu ketika, seorang pemilik restoran mewah di Baghdad menuntut seorang kuli miskin ke pengadilan. Alasannya, si kuli sering duduk di depan restorannya sambil memakan roti tawar gering, seolah-olah menggunakan aroma masakan restoran itu sebagai lauk agar rotinya terasa nikmat. Sang pemilik restoran menuntut ganti rugi atas aroma yang telah dikonsumsi si kuli. Hakim istana yang kaku hampir memenangkan tuntutan itu. Abu Nawas pun turun tangan. Ia meminta izin kepada Khalifah untuk menjadi pembela si kuli dengan cara yang tidak biasa. Abu Nawas membawa sekantong uang logam, lalu menggoyang-goyangkannya di depan telinga si pemilik restoran hingga berbunyi gemerincing. "Apakah kau mendengar bunyi uang ini?" tanya Abu Nawas. Si pemilik restoran menjawab, "Ya, saya mendengarnya dengan jelas." Abu Nawas kemudian berkata, "Nah, itulah bayaranmu. Kuli ini hanya mencium bau makananmu, maka adil jika ia membayarmu dengan bunyi uangku. Bau tidak bisa dimakan, dan bunyi tidak bisa dibelanjakan. Impas." Bab ini mengajarkan tentang keadilan proporsional. Abu Nawas menunjukkan bahwa hukum tidak boleh digunakan untuk menindas orang miskin dengan logika yang dicari-cari. Kebijaksanaan ini membuat Khalifah sadar bahwa seringkali orang kaya menggunakan hukum hanya untuk memuaskan keserakahan mereka.
Khalifah Harun al-Rashid sedang merenungi kematian dan bertanya kepada Abu Nawas, "Bisakah kau menipu malaikat maut agar ia menunda mencabut nyawaku?" Ini adalah pertanyaan jebakan yang sangat serius. Abu Nawas tidak menjawab dengan dalil yang berat, melainkan dengan sebuah drama. Ia berpura-pura jatuh sakit dan meminta semua orang di pasar berteriak bahwa Abu Nawas sudah mati. Ketika Khalifah datang melayat, Abu Nawas tiba-tiba bangkit dari kain kafannya. Ia bercerita bahwa ia tadi sudah bertemu malaikat maut, namun malaikat itu bingung karena ia sedang sibuk menghitung janji-janji Khalifah yang belum ditepati. Malaikat itu berkata akan kembali lagi setelah semua janji itu selesai dihitung. "Jadi Baginda," kata Abu Nawas, "jika ingin menunda kematian, perbanyaklah membuat janji kebaikan dan urusan dengan rakyat yang belum selesai, agar maut malu menjemput orang yang masih sangat dibutuhkan di bumi." Seorang utusan dari negeri jauh menantang para ulama Baghdad untuk menunjukkan di mana letak persisnya titik tengah dunia. Jika tidak ada yang bisa menjawab, maka Baghdad dianggap tidak lagi memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni. Setelah banyak ahli geografi gagal, Abu Nawas maju dengan membawa tongkatnya. Ia menancapkan tongkat itu di tengah alun-alun kota dan berkata dengan sangat yakin, "Inilah titik tengah dunia." Utusan itu protes, "Apa buktinya?" Abu Nawas menjawab, "Jika Tuan tidak percaya, silahkan Tuan ukur sendiri seluruh permukaan bumi ke arah timur, barat, utara, dan selatan dari titik tongkat ini. Jika ada selisih 1 inci saja, maka saya yang salah." Karena bumi itu bulat dan mustahil diukur secara manual dalam waktu singkat, utusan itu terdiam. Bab ini mengeksplorasi tentang relativitas keberadaan. Abu Nawas ingin menyampaikan bahwa pusat dunia ada dimanapun seseorang berdiri dengan integritas dan keimanan. Ia mematahkan debat akademik yang tidak berguna dengan logika yang tak terbantahkan secara teknis, mengingatkan kita bahwa seringkali kita mencari jawaban yang jauh, padahal jawabannya ada di bawah kaki kita sendiri. Di atas meja, ia menyajikan piring-piring emas yang sangat indah, namun di atas piring itu tidak ada makanan sama sekali, hanya udara kosong. Abu Nawas mulai berakting seolah-olah ia sedang memakan daging yang sangat lezat, menghirup aromanya, dan memuji rasanya. Ia memaksa para tamu untuk ikut menikmati masakan gaib tersebut. Saat para tamu mulai bergerutu karena lapar, Abu Nawas berkata, "Bukankah selama ini kalian sering memberi janji-janji kosong kepada rakyat? Kalian memberi mereka piring harapan yang indah, tapi isinya hampa. Hari ini, nikmatilah rasanya makan dari hasil janji-janji kalian sendiri." Perjamuan ini menjadi tamparan keras bagi para pejabat. Bab ini menuntut seluruh seri Abu Nawas dengan pesan spiritual yang kuat bahwa dunia ini hanyalah perjamuan bayangan yang singkat, yang nyata hanyalah amal yang mengenyangkan jiwa di akhirat. Abu Nawas tersenyum di akhir cerita, membagikan roti asli yang sederhana kepada mereka, menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati ada pada kesederhanaan yang nyata, bukan kemewahan yang palsu. Sahabat beriman, kisah-kisah Abu Nawas ini adalah cermin bagi kita semua, bahwa di balik setiap tawa yang ia ciptakan, ada pesan agar kita tidak menjadi manusia yang kaku, sombong, atau mudah tertipu. Kecerdasan sejati adalah kemampuan untuk melihat kebenaran di balik bungkus yang terlihat mustahil. Abu Nawas mengajarkan kita untuk selalu memiliki ruang tawa dalam hidup, agar beban dunia yang berat tidak membuat hati kita mengeras dan lupa akan indahnya rahmat Tuhan. Semoga petualangan logika Abu Nawas ini menambah wawasan dan keceriaan di hati sahabat semua. Ya Allah, anugerahkanlah kami kecerdasan akal dan kebersihan hati, agar dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Amin ya Robbal Alamin. Tuliskan cerdik di kolom komentar jika Anda menyukai bab-bab kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan asupan hikmah dari sejarah Islam yang luar biasa. Sampai jumpa di serial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.